Tapi selama di bumi, kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau bahasa Alkitabnya katanya adalah perjumpaan ilahi. Ya, kamu boleh catat judulnya, perjumpaan ilahi atau berjumpa dengan Tuhan. Minggu kemarin Papa sudah mengajar tentang pewahyuan. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Pewahyuan itu adalah Tuhan menyatakan dirinya kepada manusia. Ya, Tuhan menyatakan dirinya. Sebenarnya manusia nggak layak untuk menerima seluruh kehidupan Allah. Ya, nah kita lihat dulu, sudah dapat belum Hosea 6? Tapi karena tadi Papa sudah dengar ini ayat hafalan, mari kita bacakan dan juga ucapkan dengan kuat. Amin. Saya senang tadi beberapa diantaramu, walaupun dia TK, dia sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Ya, karena orang yang bersungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan pasti akan mengalami Tuhan. Yesus Yesus. Nah, oke, baik. Papa akan membimbingmu, karena kalau kamu berjumpa dengan Tuhan, hidupmu berubah. Tapi kalau kamu berjumpa dengan dunia, maka kamu akan binasa. Ya, amin. Jadi yang Papa lihat hari-hari ke depan, puluhan tahun ke depan adalah kamu akhirnya bisa memahami apa yang Papa ajarkan ini, bahwa lebih baik bukan hanya kamu menjadi pintar, tapi kamu mengalami Tuhan. Tuhan yang kamu alami akan menyatakan dirinya lebih lagi. Karena permulaan hikmat dan pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Jadi kamu bisa berbeda di generasimu bukan karena pintarmu. Banyak orang yang pintar di luar sana, banyak orang yang hebat di luar sana, tapi tanpa Tuhan. Dunia memakai mereka, sama seperti Babel menggunakan mereka. Tapi Daniel, Sadrak, Mesach, dan Abednego tidak dipakai oleh Babel, tapi justru menyatakan Tuhannya yang mereka sembah di Babel. Itu sebabnya mereka berbeda. Kalau sama saja kamu seperti orang anak di luar sana, di luar surga anugerah, hanya main game melulu, ya kan? Apa bedanya kamu mengenal Tuhan? Ya, harus berbeda. Katakan harus berbeda. Harus berbeda. Hidupku berbeda. Hidupku berbeda. Aku di dalam Tuhan. Mana? Semua dong. Aku di dalam Tuhan. Dalam Tuhan Adalah berbeda. adalah berbeda. Aku ciptaan Tuhan. Aku ciptaan Yang Tuhan berbeda di generasiku. yang berbeda di generasi. Mengalami Tuhan. Mengalami Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan. Itulah fokus hidupku. Itulah fokus hidupku. Amin. 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 Ya, Papa juga jadi pengusaha bukan karena kuliah. Papa pengusaha itu karena Tuhan. Tuhan sendiri juga yang mengajari Papa bagaimana menjadi seorang pengusaha. Jadi kalian sekolah di sini, ya salah satunya hanya untuk alat, supaya kamu bisa mengenal Allah yang Papa sembah, Allah yang Papa layani. Amin. 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 Makanya di sini disebut adalah rumah rohani. Jadi kalian punya sumber namanya Bapak Rohani, supaya kalian tidak menerima kata-kata yang datang dari dunia, tapi kalian menerima perkataan yang datang dari Papa dan Mam, karena itu datang dari surga. Amin. Kalau kau mendengarkan apa yang Papa ajarkan, maka kamu akan hidup. Hidupmu akan berbeda. Kamu akan menjadi alat di tangan Tuhan yang hebat. Haleluya. Amin. Kamu akan berbeda dengan dunia ini. Kenapa? Karena Tuhan bekerja dan hidup di dalam. Amin. Oke, mari kita lihat dulu Hosea 6 ayat 3. Bagi yang sudah menghafal, kita bacakan sama-sama. 1, 2, 3 ya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul
seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Haleluya. Maka di sini disebut marilah kita mengenal. Ini ajakan. Tapi ditambahkan lagi, dan berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan. Amin. Berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan. Jadi mengenal Tuhan itu bukan dengan cara yang biasa-biasa, tapi orang yang mengenal Tuhan itu adalah dia tunjukkan dengan usahanya untuk mengenal Tuhan. Amin. Papa senang jadi dengan cerita Zakius karena dia berusaha untuk cari perhatian kepada Yesus. Gimana caranya? Karena badannya pendek, dia memanjat pohon. Supaya apa? Supaya dia bisa dilihat oleh Yesus. Nah, ini salah satu contoh orang-orang yang berusaha untuk mengenal Tuhan. Yang kedua, Bartimeus, ya. Dia orang yang buta, yang dia tidak bisa melihat, tapi dia punya suara. Suara dia untuk dia sampaikan. Kenapa anak bapak ini pindah-pindah? Duduk sana, ayo. Berjalan. Iya, kalau papa sudah mengajar harus konsentrasi. Amin. Oke? Kalau kamu belum bisa nulis, nggak apa-apa. Tapi kamu masih punya telinga dan hati untuk bisa mendengar. Amin. Maka kamu harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendengar. Amin. Amin. Jangan izinkan konsentrasimu berubah oleh gara-gara orang lain. Yes. Amin. Amin. Ya, sampai apa tahu banyak kalian dirusak oleh konsentrasinya oleh TikTok, Ya. short YouTube itu semua. Kenapa? Di situ sudah ada algoritma supaya kamu nggak usah pencet, langsung dihadirkan lagi dengan yang lain. Itu menjadi satu rangkaian sebenarnya untuk pengalihan supaya kamu nggak bisa konsentrasi. Lihat, ya, orang yang nggak bisa konsentrasi itu nggak akan bisa dipakai oleh Tuhan. Ya, nggak bisa dipakai oleh Tuhan. Kenapa? Dia mudah sekali teralih kepada yang lain. Ya, maka banyak orang-orang di dalam Alkitab dia awalnya mengasihi Tuhan tapi mudah dialihkan. Contohnya Alexander, Hymenius, ya. Juga ada namanya yang lain juga itu banyak. Kenapa? Karena mudah dialihkan, karena nggak belajar konsentrasi, ya. Karena nggak belajar konsentrasi makanya dia begitu. Amin. Ya, makanya mudah dipakai oleh iblis. Siapa lagi? Judas Iskariot. Dia juga nggak bisa konsentrasi, makanya mudah dibelokkan. Hanya dikipas-kipas uang, ya uang perak dengan 300 dinar, matanya langsung merah, lalu menjual Yesus. Nah, itu ciri-ciri orang yang nggak sanggup konsentrasi. Ya. Amin. Jadi harus sanggup konsentrasi. Makanya papa nggak banyak, mungkin 45 menit papa akan mengajarmu. Amin. Harus konsentrasi. Kalaupun kau menulis, begitu menulis jangan langsung menggambar yang lain, coret-coret yang lain. Begitu kamu sudah tulis topik utama yang sudah kamu kenal, kamu sudah memahami, pandang lagi kepada papa. Amin. Amin. Supaya kamu bisa memahaminya. Haleluya. Oke, mari kita lihat dulu. Di situ dikatakan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Jadi harus berusaha. Jadi nggak mau bisa menunggu seperti sesuatu jatuh dari langit. Orang yang mengenal Tuhan itu akan nampak dari usahanya, akan nampak dari kerinduannya bagaimana dia menunjukkan mengejar Tuhan. Amin. Amin. Nah, bagi orang-orang seperti ini, maka Tuhan berjanji. Yang pertama adalah dia akan muncul seperti fajar. Fajar itu adalah matahari. Matahari itu berbicara tentang pemulihan.
24 jam kita sudah bekerja. Tapi setelah kita bangun tidur, kita istirahat, pagi-pagi harusnya segar. Maka tanda kita menerima kesegaran, kita menerima matahari. Amin. 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 Maka orang yang sudah bangun pagi, harusnya dia sudah terima pemulihan. Haleluya. Ya. Haleluya. Ya. Maka fajar itu juga seringkali digambarkan dengan juga seperti breakfast. Kenapa disebut breakfast? Fast itu fasting. Break itu menghancurkan puasa. Puasa itu ya. Makanya kenapa kita disebut sarapan pagi adalah breakfast? Karena kita sudah puasa mulai malam jam 10. Makanya orang yang suka ngemil-ngemil pasti bermasalah dengan berat badan dan kesehatan. Ya, makanya harus suka makanan yang datang dari rumah. Makanan sehat. Amin. Halo? Yes. Ya, makanya fajar itu menandakan pemulihan. Itu yang pertama. Tulis dong. Fajar itu menandakan pemulihan. Jadi siapapun dia, kalau sudah datang fajar, maka dia ingat bahwa lembaran baru sudah dimulai. Makanya sebelum kita menulis lembaran yang baru, sepanjang hari kita harus cari Tuhan. Namanya saat teduh. Saat kita dengan Tuhan saja. Belum dengan sibuk dengan pekerjaan kita, belum dengan aktivitas kita, belum lagi dengan tugas yang kita wariskan dari semalam. Ini kan tugas yang belum tuntas. Ya, tapi ketika datang pagi-pagi, fajar muncul, matahari muncul, itu berbicara apa? Berbicara bahwa engkau sudah menerima kesegaran yang baru. Amin. Karena tubuhmu dipulihkan. Halo? Maka istirahat malam itu adalah sabat, istirahat. Tuhan pun punya waktu istirahat. Kita pun punya waktu istirahat. Semua yang di dunia pun harus punya waktu istirahat. Coba sepeda motor jalan terus, nggak pernah berhenti. Gym. Hidup kita juga harus punya waktu-waktu istirahat dengan Tuhan. Amin. Amin. Jangan sibuk terus, ya kan? Harus punya waktu-waktu antara saya dengan Tuhan. Maka kita dipulihkan. Jadi pagi-pagi sebelum kamu memulai itu, artinya kamu menerima firman. Yes. Yang kedua, fajar itu berbicara firman. Tulis dong. Fajar itu kita menerima firman. Kita menerima perkataan Tuhan. Ya, kenapa saya bilang firman, fajar itu bicara firman? Yang pertama, waktu orang Israel di padang gurun, mereka selalu menerima manna. Manna itu adalah tepung rotinya malaikat-malaikat yang ada di sorga. Ya, warnanya adalah putih, bentuknya seperti ketumbar. Dia akan turun bersamaan dengan embun tengah malam. Ingat ya, bersamaan dengan embun tengah malam. Lalu orang Israel harus mengutipnya sebelum fajar menyingsing. Karena siapa yang mengambil biji-biji seperti ketumbar manna ini, setelah fajar sudah busuk. 40 tahun orang Israel itu menikmati manna di padang gurun. Makanya fajar itu menyingsing, itu berbicara kamu sudah menerima makanan. Makanya sebaiknya sebelum fajar menyingsing, kita sudah berjumpa dengan Tuhan. Ya, maka kita makan manna, makan firman. Karena kita sudah puasa sepanjang malam, maka kita harus makan firman, berjumpa dengan Tuhan. Itulah yang akan menjadi kekuatanmu. Jangan cari kopi dulu.
Ya, jangan kau cari apa lagi. Ya, roti cari Tuhan dulu. Amin. Haleluya. Maka manna itu adalah roti yang turun dari sorga. Tapi di dalam Yohanes 6 ayat 58 Yesus bilang, akulah roti hidup. Amin. Barang siapa yang makan aku, dia akan hidup untuk selama-lamanya. Jadi makan firman itu adalah makanan yang memberi kehidupan yang kekal di dalam hidupmu. Amin. 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 Jadi fajar itu adalah kita waktunya menerima makanan, yaitu lewat firman. Jadi kamu nggak bisa memulai hidupmu dengan dunia ini, apalagi memulai hidup dengan beban hari sebelumnya. Nggak bisa. Kamu harus makan. Katakan, saya harus makan minimal 3 kali dalam sehari. Minimal 3 kali. Tapi karena saya adalah roh, maka rohku juga harus makan. Makanan dari rohku. Ayo dong semua, jangan pandang-pandang gitu. Makanan dari rohku adalah firman. Firman Tuhan yang datang kepadaku. Itulah makanan rohku. Kalau tubuhku makan, maka tubuhku akan kuat dan sehat. Tapi kalau rohku makan, makan firman, maka rohku akan bertumbuh semakin kuat, semakin sehat. Itu kamu harus paham ini. Amin. Jadi harus makan. Amin. Ya, jangan hanya makan di hari Minggu, pas sekolah Minggu. Campur ngantuk, campur ngitung-ngitung. Jajan tadi dikasih 5.000. Persembahan nanti berapa aku kasih ya? Jajannya apa ya? Udah direnungkan yang salah. Harusnya merenungkan firman. Masih ada yang mau korupsi di sini uang persembahan? Coba, siapa yang masih mau korupsi uang persembahan? Jujur, angkat tangannya. Jujur, jangan tuju orang lain. Siapa yang masih mau korupsi uang persembahan yang dikasih oleh mama bapaknya? Masih ada? Jangan nanti. Memang sekarang kamu curi 2.000 perak. Nanti kalau kamu jadi pejabat, kamu curi bisa 2 M. Pencuri itu sama saja. Pencuri kecil sama pencuri besar, namanya tetap pencuri. Amin. Amin. Tetap namanya adalah pencuri. Pencuri itu adalah musuh Tuhan. Oke? Nah, yang pertama adalah tadi apa? Fajar, ya. Menerima firman. Berarti kalau fajar menyingsing, harusnya kamu sudah selesai makan. Nah, jangan setelah fajar baru kamu mau cari Tuhan, gak sempat, udah buru-buru ke sekolah, akhirnya terlambat. Nah nih, makanya sebelum fajar menyingsing, kamu harus sudah makan firman. Paham di sini? Paham? Jadi orang yang hidup itu tidak hanya makan dari roti saja, tapi manusia hidup dari firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ayat 4. Ya. Amin. Amin. Jadi menerima fajar, muncul seperti fajar. Ya. Muncul itu berarti kalau sudah waktunya pasti datang. Makanya fajar itu berbicara apa? Berbicara pemulihan. Kalau hidupmu itu hidup dalam pertobatan, selalu dimulai di mana ada pemulihan, pasti dimulai dengan hati yang bertobat. Haleluya. Jadi fajar juga bisa kau rasakan sore, malam hari. Tetapi ketika hatimu bertobat, dia pasti muncul seperti fajar. Otomatis.
tanpa kau undang. Walaupun mendung, fajar tetap muncul. Tak bisa diatur. Kenapa? Kenapa mendung? Karena ya lapisan langitnya itu ditutupi oleh awan yang gelap, makanya tidak muncul kita lihat fajar. Tapi Bapak mau tanya, kalau mendung matahari muncul nggak? Tetap muncul. Dia akan tetap muncul. Ya. Jadi nggak oh tunggu dulu lah, Bang Eki kurang mantap, dia nggak mau datang, nggak bisa gitu. Dia tetap akan muncul. Tapi kenapa ketika kita lihat mendung matahari nggak nampak? Karena ditutupi oleh awan yang gelap. Begitulah hidupmu. Kalau kamu tidak bertobat, dosamu akan menutupi matahari itu. Sehingga apa? Tidak terjadi pemulihan dalam hidup. Makanya judul kita hari ini adalah berjumpa dengan Tuhan. Kenapa Tuhan mau berjumpa dengan kita? Karena kita ini diciptakan menurut gambarnya dan menurut rupanya. Saya lanjutkan dulu ya. Ya. Tadi pertama adalah muncul seperti fajar. Yang kedua adalah dia akan seperti hujan. Dia akan datang. Jadi muncul dan datang itu hal yang berbeda. Muncul itu otomatis. Karena bumi ini bulat dan bumi mengitari ya yang namanya bumi mengitari matahari, karena kita punya planet yang intinya adalah matahari. Ada berapa planet yang mengitari matahari? Halo, berapa planet? Hah? Yang mengitari apa? Yang mengitari bumi ya? Yang mengitari matahari ada berapa? 9. Yang terakhir itu adalah Jupiter, betul kan? Pluto. Yang terakhir adalah Pluto. Ada 9 itu. Semuanya itu adalah mengitari matahari. Sebenarnya bukan matahari yang mengitari bumi, tapi bumi yang mengitari matahari. Karena dia sambil berputar, tapi dia terus mengitari. Namanya berada di dalam orbit. Hah? Ya, karena kalau dia terlambat aja, matahari nggak muncul, bahaya, tabrakan planetnya. Meteor aja jatuh, bumi bisa bahaya. Ya, jadi betapa luasnya bumi ini, tapi ada tangan Tuhan yang menopang. Oh, luar biasa. Amin. Itu muncul otomatis. Tapi datang seperti hujan. Hujan musim akhir. Ada 2 musim hujan yang datang kepada hidup kita. Yang pertama adalah hujan musim awal. Hujan musim awal tanda musim tanam sudah dimulai. Makanya petani-petani seperti di kampungnya Ibu Angel pasti akan menunggu hujan musim awal dulu. Nah, kalau sudah datang hujan musim awal, jongnya sudah mulai disiapkan, bibitnya udah mulai dicari siapa tukang traktor, ya kan? Ya, itu hujan musim awal. Hujan musim akhir kapan? Ketika sudah mulai membajak petani dan mulai menanam, itu hujan musim akhir. Ini penting. Jadi waktu dibajak, waktu sebelum sebelum kerja, maka hujan musim awal dulu datang. Berarti tanda-tanda kepada petani siap-siap tanahnya menjadi gembur. Tapi ketika sudah mulai dibajak dan mau nanam, nah ini hujan musim akhir. Karena apa? Karena kalau biji sudah dimasukkan, harus diharapkan adalah hujan. Karena hujan musim akhir itu lebih hebat dari urea, lebih hebat dari pupuk. Karena kalau datang ditanam itu, hujan datang, langsung melompat-lompat itu bibitnya. Ya kan? Amin. Nah, ini maksudnya apa ini hujan musim akhir ini? Ya. Jadi orang yang berusaha mengenal Tuhan, maka dia akan menerima hujan musim akhir. Ya. Apa itu maksudnya hujan musim akhir?
selain daripada pemulihan dan firman, kita akan menerima yang namanya karya Roh Kudus. Nah, ya, jadi itu pekerjaan Roh Kudus. Makanya pertama kita harus terima firman dulu. Kalau di hatimu ada firman, Roh Kudus pasti bekerja. Amin. Tapi kalau firman tidak ada dalam hidupmu, Roh Kudus nggak bekerja. Makanya dia harus muncul seperti fajar dulu. Kamu terima firman, kamu makan firman, bersekutu dengan firman, baru akan datang hujan. Roh Kudus akan bekerja. Oh, haleluya. Karena firman tanpa pekerjaan Roh Kudus itu belum mujizat namanya. Tapi ketika firman ada dalam hidupmu dan Roh Kudus bekerja, kamu akan menerima mujizat. Paham? Amin. Paham? Jadi kalau disebut hujan musim awal dan hujan musim akhir, itu adalah bicara karya Roh Kudus. Ucapkan dulu sama-sama, ya. Hujan musim awal, Kak Johan, dan hujan musim akhir, itu adalah karya dan pekerjaan Roh Kudus. Haleluya. Jadi orang yang mengenal Allah dan berusaha, Kak Johan bantu dong adiknya supaya konsentrasi, jangan kerjaan yang lain. Ya, aku. Ya. Karena kamu anakku justru lebih tegas saya. Oke? Paham? Ya, jadi artinya apa? Hujan musim awal dan hujan musim akhir itu adalah karya dan pekerjaan Roh Kudus di dalam. Jadi kamu akan melihat kehidupanmu berubah, melihat mujizat karena ada pekerjaan Roh Kudus. Jadi firman dan Roh Kudus itulah pemberian dari orang yang berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal. Amin. Haleluya. Jadi orang yang berusaha ingin mengenal Tuhan pasti berjumpa dengan Tuhan. Amin. Pasti berjumpa. Ya. Siapa ingin mengalami Tuhan? Saya, Pak. Siapa ingin berjumpa dengan Tuhan? Siapa ingin berjumpa dengan Tuhan? Kenapa kita harus berjumpa dengan Tuhan? Pertama, tulis, karena dia Bapakku. Tulis dong. Mengapa kita harus berjumpa dengan Tuhan? Karena dia Bapakku, Bapakmu. Kalau dia Bapakmu, harus jumpa dong. Siapa di sini sudah lama belum jumpa dengan bapaknya? Tentu yang sudah meninggal. Ya. Siapa di sini tiap hari jumpa dengan bapaknya? Enak nggak? Enak nggak? Apalagi pas mau sekolah, pasti uang jajan. Ya kan? Katanya, berarti senang dia jumpa dengan bapaknya. Ya kan? Betul. Kalau kamu anak Tuhan, masa kamu nggak mau jumpa dengan bapakmu? Ada anak Tuhan, jumpanya sama setan. Kan tak wajar, nggak normal itu. Jumpanya harus dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah Bapa kita. Kenapa Yesus mengajarkan kita berdoa? Doanya apa? Bapa kami yang ada di sorga. Nih ya, Bapa kami yang ada di sorga, berarti Bapamu dan Bapakku. Tapi aneh bin ajaib, sudah berumur-umur seumur, banyak orang Kristen belum pernah berjumpa dengan Tuhan. Oh lah, berarti anak siapa dia? Anak siapa kamu? Kenapa kamu nggak jumpa dengan Tuhan? Anehnya lagi, lebih sering jumpa dengan hantu daripada bapaknya. Aneh lagi. Coba bilang bersama dengan Papa. Karena saya adalah anak. Karena saya adalah anak.
Katakan tuh, karena saya adalah anak. Karena saya adalah Anak Bapa di sorga. anak Bapa di surga. Yang normalnya adalah Yang normalnya adalah saya berjumpa dengan Bapakku. dengan Bapakku. Bapakku yang di sorga. Bapakku yang di surga. Amin. 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 Jadi kita berjumpa dengan Tuhan karena dia Bapakmu. Makanya kita nyanyikan, ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Makanya berjumpa dengan Tuhan atau perjumpaan ilahi harusnya kita alami semakin sering. Haleluya. Amin. Bilang dulu sama dengan Papa, saya bertobat. Saya bertobat. Saya bertobat. Saya bertobat. Karena di pikiranku, Karena di pikiranku. semua sama. Karena di pikiranku Karena di pikiranku. berjumpa dengan Tuhan Berjumpa dengan Tuhan. itu susah, Itu susah. itu sulit. Itu sulit. Tapi saya bertobat, Tapi saya bertobat. meninggalkan pikiran ini. Meninggalkan pikiran Karena ini. aku adalah anaknya. Karena aku adalah Semua anaknya. karena firman Karena firman dan Yesus Kristus dan Yesus Kristus yang kupercayai. yang kupercayai. Maka aku adalah anak Tuhan. Maka aku adalah Maka kebutuhan utamaku Maka kebutuhan utamaku berjumpa berjumpa dan mengenal dan mengenal siapa Bapakku. siapa Bapakku. Amen. Itu kebutuhanmu. Harus mengenal dan berjumpa dengan Tuhan yang adalah Bapamu. Itu kebutuhan. Ya, jangan asal lewat nanti ke Ring Road. Ada KFC, ada apa lagi itu, Burger King, ada pizza, semua ada situ Pak jualan. Aku mau itu. Tapi jarang saya pernah dengar ada anak bilang, aku mau Tuhan. Merindukan Tuhan, Bang Joshua, adalah kebutuhan utama kita. Amin. Amin. Alfredi. Amin. Itu kebutuhan kita. Kebutuhanmu. Amin. Papa ingin mencurahkan hati Papa kepadamu. Dengarkan anak-anak Papa. Karena Papa tahu kalau kamu mengalami ini, kamu akan berkata, selain kau tiada yang lain ada padaku di surga. Kita akan bilang Tuhan satu-satunya yang kau. Amin. Amin. Kenapa? Emangnya bisa Pak hanya Tuhan kebutuhan kita satu-satunya? Emangnya bisa semua? Bisa. Yes. Matius 6 ayat yang ke berapa itu? Mencari Tuhan, mencari kebenarannya, maka Tuhan akan tambahkan kepada segala sesuatu. Haleluya. Ya. Haleluya. Ya. Halo. Amin. Kalau kamu memiliki dunia ini tanpa Tuhan, kamu akan binasa. Ya. Tapi kalau kamu memiliki Tuhan, walaupun dunia ini belum kau punya, Ya. tapi kamu akan menjadi pemilik dunia ini. Amin. Karena kita berkata berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan memiliki bumi. Haleluya. Kenapa suci hati kita? Hanya orang yang suci hatinya yang bisa akan memiliki Tuhan. Hanya orang yang suci hatinya yang bisa melihat Tuhan. Kalau hatimu ada dosa, hatimu banyak kemunafikan, hatimu banyak benci sakit hati, kamu gak akan pernah bisa melihat Tuhan. Hanya orang yang murni hatinya, yang suci hatinya,
Ya. Itu yang akan melihat Tuhan. Amin. Kalau dia melihat Tuhan, maka dia akan menjadi pemilik bumi. Amin. Kita lihat dulu sebelum ke sini. Ya, Matius 5. Tulis. Matius 5. Ayat 8, yo. Siapa yang bisa melihat Tuhan? Siapa yang bisa mengalami Tuhan? Ya, baca dulu, baru kita tahu. Baca semua. Matius 5 ayat 8. Siapa yang bisa berjumpa dengan Tuhan? Siapa yang bisa mengalami Tuhan? Siapa yang ingin mengenal Tuhan? Ini syaratnya. Haleluya. Baca 1, 2, 3 ya. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena merekalah yang akan melihat Allah, karena merekalah yang akan mengenal Allah, karena merekalah yang akan berjumpa dengan Bapa di sorga. Kalau hatimu ada benci, hatimu ada cemburu, hatimu banyak di sana kepahitan, hatimu tidak benar, kamu nggak bisa jumpa dengan Tuhan. Siapa mau jumpa Tuhan? Siapa yang ingin mengenal Tuhan? Siapa yang ingin mengalami Tuhan? Katakan, hatiku harus suci. Hatiku harus benar. Hatiku harus benar. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Nah, bagaimana kita benar di hadapan Allah? Bukan hasil usahamu, Johan. Nah, nanti kita urusan ini di rumah. Papa itu selalu menegur orang yang bisa memahami Allah. Keras saya tegur. Ya, makanya siapa yang sering saya tegur, pasti saya lebih fokus kepada dia. Jadi sayangnya itu besar. Amin. Amin. Jadi kalau Papa panggil pas khotbah, itu karena tanda sayangnya Papa itu besar sama. Supaya kamu bisa mendengarkan apa yang Papa ajar. Yes. Haleluya. Haleluya. Amin. Karena orang yang berusaha mengenal Tuhan, mereka akan melihat Tuhan muncul seperti fajar, dan yang kedua akan datang seperti hujan. Karena itu adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam dia. Haleluya. Lalu siapa yang ingin mengenal Tuhan? Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Di hatinya nggak ada benci, di hatinya nggak ada pahit, di hatinya nggak ada cemburu-cemburuan, di hatinya itu adalah karena sudah disucikan oleh darah Yesus. Nah, ini yang harus pertama. Hatimu harus suci. Disucikan oleh darah Yesus. Haleluya. Kenapa hati kita suci? Karena kita bukan tidak berdosa. Bisa kamu bisa berdosa, kamu pernah berdosa, tapi bagaimana hatimu disucikan? Ketika kamu mengaku dosa. 1 Yohanes 1 ayat 9. Ayo. Bagaimana hatimu disucikan? 1 Yohanes 1 ayat 9. Catat ya. Nah, jadi orang yang suci hatinya itu bukan tidak pernah berdosa, bukan tidak pernah jatuh dalam dosa, tapi ketika dia berdosa, dia harus apa? Dia harus mengakui dosanya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Ayo, kita baca. 1 Yohanes 1 ayat 9. Sudah dapat? 1 Yohanes 1 ayat 9. Sudah?
Siapa orang yang suci hatinya? Bukan orang yang nggak pernah salah. Bukan. Tapi kalau kamu salah, apa harus kamu lakukan? Nah ini ayatnya. Kita buka ya. Baca. Bang Eki, baca. 1, 2, 3 ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan hati kita dari segala kejahatan. Amin. Bukan gak pernah salah, bukan gak pernah melanggar aturan, tapi ketika kamu menyadari oleh karena Roh Kudus itu salah, itu dosa, apa yang harus kamu lakukan? Mengakuinya dengan jujur. Amin. Itulah orang yang suci hatinya. Amin. Amin. Haleluya. Jadi bagaimana supaya hati kita suci? Lihat di situ ayatnya. Pertama, jika ada kan? Jika maka jika kamu berdosa, jika kamu berbuat salah, jika kamu memukul teman, jika kamu membuat temanmu sakit, jika kamu ngeprank teman-temanmu, jika kamu mengambil pensilnya tanpa permisi, ingat. Dan semua itu, jika kamu bikin nangis temanmu, itu dosa. Itu dosa. Siapa yang bikin takut temannya, itu dosa. Ya. Tapi karena itu adalah dilakukan dan Roh Kudus menjamah hatinya. Ingat, Roh Kudus menjamah hatinya. Bang Leo, apa yang dilakukan orang itu? Maka orang itu harus mengaku. Katakan, tulis dulu mengaku. Tulis mengakui dosa, mengakui kesalahan dengan jujur. Ingat ya, bukan karena kedapatan. Ada juga mengaku kesalahannya udah kedapatan. Itu bukan pertobatan. Bertobat itu karena Roh Kudus menjamah hatinya, lalu dia menyadari itu adalah dosa. Maka apa yang terjadi? Pertama, bagianmu apa? Bagianmu satu. Apa itu? Mengakui dosanya. Ngaku dosa jangan gini. Aku mengaku dosa, aku mukul dia karena dia jahat. Enggak, aku itu kesalahanmu, bukan karena orang lain. Aku terpaksa mencuri karena aku lapar. Itu bukan mengaku. Kalau udah mencuri, ya akui itu dosamu. Maka apa katanya? Ada dua pekerjaan Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita dengan tulus, dengan sadar, ya, maka ada bagian Tuhan. Apa itu? Dua. Katanya, ia akan, baca di situ, ia akan mengampuni segala dosa kita. Karena dia setia dan adil. Dia akan mengampuni segala, Leo, konsentrasi sini. Maka dia akan mengampuni segala dosa kita. Itu yang pertama. Kesalahanmu pasti akan konsekuensinya adalah maut. Karena akibat dosa adalah maut. Akibat dosa adalah neraka. Kamu harusnya karena dosamu masuk neraka. Tapi karena Tuhan itu setia dan adil, bagi siapa? Bagi orang yang mengakui dosanya. Amin. Amin. Ya, bagi orang yang mengakui dosanya, Tuhan itu setia dan adil. Tapi siapa yang menutupi dosanya? Allah itu gak setia dan adil. Haleluya. Ya. Amin. Pertama adalah ia akan mengampuni segala dosa kita. Yang kedua apa? Menyucikan hati kita dari segala kejahatan. Jadi berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah, karena mereka akan berjumpa dengan Allah, karena mereka akan mengalami Allah, karena mereka akan mengenal Bapa di surga. Tapi harus suci hatinya. Jadi gimana dong Pak? Kan aku juga pernah dosa dong.
Aku juga pernah bikin kesalahan. Lakukan ini. Apa itu? Mengaku dengan jujur. Pertama adalah kamu akui kepada temanmu dalam kejujuran sebagai tanda pertobatan. Yang Bang Iki harus diakui. Karena kalau orang nggak pernah ngakui dosanya, itu orang itu makin jahat. Makin lama makin jahat, makin lama makin jahat. Tapi kalau kita mengaku dosa kita, yang mengampuni segala dosa kita, Kak Ceril, dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin ya. Ya, Nia. Konsentrasi anak. Paham di sini? Paham di sini? Paham di sini? Amin, Pak. Jadi siapa, makanya di ayat hafalan kita, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal Allah, mengenal Tuhan. Haleluya. Karena ia akan muncul seperti fajar dan akan datang seperti hujan akhir musim. Kalau sudah ada hujan akhir musim, pasti sudah datang sebelumnya hujan awal musim. Oh, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Papa nggak beranjak lagi ke sini dulu supaya kamu memiliki hati yang suci. Haleluya. Coba katakan bersama dengan Papa. Bagaimana cara membangun hati yang suci, yaitu bukan tidak pernah berbuat salah atau berdosa, tetapi jika aku mengakui dosaku, kesalahanku dengan tulus, maka Tuhanku itu akan menjadi Tuhan yang adil, sehingga dosaku akan diampuni dan hatiku akan disucikan. Maka hati yang suci akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang suci hatinya, maka ia akan melihat Allah. Jadi Matius 5 ayat yang ke-8 adalah ayat hafalan yang kedua. Ditulis Matius 5 ayat yang ke-8. Jadi praktek kita minggu ini adalah bagaimana membangun hati yang suci. Papa mau tanya di sini. Siapa yang tidak pernah salah di sini? Angkat tangannya. Yang nggak pernah salah loh. Siapa yang nggak pernah berdosa di sini? Angkat tangannya. Yang nggak pernah berdosa? Barusan mencuri HP bapaknya. Ya kan berdosa dong kan? Iya. Berarti karena di sini semua adalah orang yang pernah salah, berarti ayat ini penting untuk dilakukan. Amin. Halo? Halo? Jadi tulis ayat hafalan adalah Matius 5 ayat 8. Mari Bapak simpulkan dulu khotbah Papa hari ini sebelum kita tutup. Kesimpulannya, menurut Hosea 6 ayat yang ke-8, ayat ketiga, bahwa kita harus mengenal dan berusaha keadilan dan berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan. Haleluya. Amin. Maka kita akan mengalami munculnya fajar.
maka mendung tidak akan menutupinya. Walaupun mendung, matahari akan tetap menyinari hidup kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Walaupun sekeliling kita gelap, nggak masalah. Tapi fajar tetap kuterima. Karena fajar itu adalah pemulihan dan juga adalah firman-Nya. Haleluya. Yang kedua, maka saya akan menerima hujan akhir musim. Artinya, maka saya akan mengalami pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus. Haleluya. 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 Sekarang pertanyaan, bagaimana supaya saya mengenal Allah, melihat Allah, berjumpa dengan Tuhan? Haleluya. Berjumpa dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Harus dengan hati yang suci, hati yang murni, hati yang benar. Haleluya. Tapi Pak, saya masih bisa berdosa. Saya masih sering salah. Saya masih sering bikin temanku nangis. Masih banyaklah kesalahanku. Gimana caranya supaya aku yang namanya bisa tetap melihat Tuhan? Caranya adalah harus memelihara kesucian hati. Dengan cara apa? Dengan cara mengakui setiap dosa, setiap kesalahan, ya. Bahkan termasuk juga kesalahan yang nggak disengaja lakukan, tetap diakui. Maaf ya, aku nggak sengaja, tapi aku tetap minta maaf. Minta maaf itu bukan karena kita kalah, salah. Minta maaf itu tanda orang hebat. Itu tanda orang yang kuat. Orang yang lemah nggak sanggup minta maaf. Amin. Nggak sanggup. Hanya orang yang kuat yang sanggup minta maaf. Walaupun dia dizolimi, walaupun dia mungkin dicurangi, tapi karena dia kuat, dia bilang maafin ya, saya mengampuninya. Nah, itu tanda orang kuat. Lalu gimana caranya supaya aku bisa menjaga hati yang suci? Karena orang yang suci hatinya akan melihat Allah, akan berjumpa dengan Tuhan, akan mengenal Tuhan. Tuhan akan datang seperti fajar, akan datang seperti hujan akhir musim. Gimana caranya? 1 Yohanes 1 ayat 9. Apa caranya? Mengakui dosa, mengakui kesalahan, mengakui, ya, haleluya, Amin. mengakui semuanya itu. Haleluya. Amin. Amin. Yes. Paham di sini? Ya. Ada. Siapa tadi yang sarapan pagi? Siapa yang belum sarapan pagi? Ya. Karena di depan ini harum-harumannya berbeda. Oke, paham di sini? Paham di sini ya? Berarti harus mengaku dosa. Nah, yang di follow up guru-gurunya nanti adalah bagaimana melatih anak-anak untuk mengakui salahnya, dosanya. Teguhkan untuk bahwa hatimu sedang disucikan, dosamu sudah diampuni. Nah, kenapa? Karena orang yang mengakui dosanya bukan orang lemah. Catat dulu di buku. Amin. Catat dulu besar-besar. Orang yang mengaku dosa. Orang yang mengakui dosanya, coba tulis. Orang yang mengakui dosanya adalah orang titik 2. Orang yang mengakui dosanya adalah orang titik 2. Yang pertama, ya, orang yang suci hati. Amin. Titik, koma maksudnya. Karena
hanya orang yang suci hatinya yang bisa mengenal, tulis, hanya orang yang suci hatinya yang bisa mengenal, berjumpa, mengalami Tuhan. Mengalami Tuhan. Bikin dalam kurung ya, Matius 5 ayat 8. Ya, Matius 5 ayat 8. Komanya lagi 1 Yohanes 1 ayat 9. Tutup kurung. Nomor 2. Nomor 2, orang yang mengakui dosanya adalah orang yang kuat, bukan orang yang lemah. Orang yang ngaku dosa itu tanda orang yang kuat, bukan orang yang lemah. Bukan orang yang lemah, dalam kurung cemen. Itu cemen katanya. Pikirnya cemen itu hanya orang yang suka nangis. Bukan, justru orang yang suka mengakui dosanya sebagai tanda pertobatan, itu adalah orang yang kuat. Kenapa disebut kuat? Karena mengalahkan egonya. Karena kalau dia menjadi orang kok, dia mengalahkan egonya. Egonya kan, ngapain aku ngaku? Apa untungnya? Tapi ketika kita mengalahkan ego kita, maka kita sudah menjadi orang yang kuat. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Nomor 3. Adalah karakter kerajaan sorga. Orang yang mengakui dosanya adalah tanda karakter kerajaan sorga. Itu karakter kerajaan sorga. Amin. Jadi orang yang mengakui dosa itu adalah tanda dia menerima, membangun karakter kerajaan sorga. Itu karakter sorga. Nanti di sorga itu kehidupan kita begitu. Tapi orang yang nggak mau ngaku dosanya masuk neraka. Tapi di sorga itu orangnya lembut hatinya rendah hati. Orang yang rendah hati itu hatinya lemah lembut. Orang yang suka ngakui dosanya. Ya. Orang yang mengaku dosanya adalah tanda karakter kerajaan surga, sebagai tanda pertobatan. Sebagai tanda pertobatan. Coba ini terakhir ya. Matius 3 ayat 2. Bikin di situ. Matius 3 ayat 2. Kita lihat dulu.
Berarti karakter kerajaan surga. Lalu kita akan berdoa. Amin. Nomor 3 itu karakter kerajaan surga. Ya, sebagai tanda pertobatan. Karena di mana ada orang mengakui dosanya, di sana ada pertobatan. Di mana ada pertobatan, di situ ada kerajaan surga. Oh, luar biasa. Oke, Matius 3 ayat 2. Mari kita baca dulu Matius 3 ayat 2. Lihat di Alkitabnya. 1, 2, 3 ya. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi di mana ada pertobatan, dia sudah ada di dalam kerajaan surga. Tapi di mana keras hati, gak mau mengampuni, gak mau mengakui dosanya, Anissa, ya, maka di situ tidak ada kerajaan surga. Haleluya. Di situ nggak ada kerajaan surga. Di sana ada kegelapan. Kamu mau mengalami kerajaan surga atau mengalami kerajaan kegelapan? Jawab dong. Surga. Mau mengalami kerajaan surga atau kerajaan kegelapan? Kerajaan surga. Kerajaan surga, di situ ada Yesus. Kerajaan kegelapan, di situ ada iblis. Ya. Oh, mati selama-lamanya. Tapi ingat, di mana ada pengakuan dosa, tanda suci hatinya, maka dia akan menunjukkan pertobatan. Karena di mana ada pertobatan yang ditandai dengan pengakuan dosa, maka di sana akan melihat kerajaan surga. Berarti orang yang suka mengakui dosa dan kesalahannya dan bertobat, ya, dan bertobat, jangan hanya ngakui, tak lagi ngaku, lakukan lagi, dan bertobat, maka mereka ada di dalam kerajaan surga. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Jadi ini luar biasa. Katakan saya bersyukur semua. Saya bersyukur. Katakan saya bersyukur. Saya bersyukur. Semua saya bersyukur. Saya bersyukur. Karena kasih Tuhan, Bang Leo. Karena kasih Tuhan. Saya menerima firman Tuhan. Saya menerima firman Tuhan. Dan firman ini Dan firman ini membawa saya untuk mengenal Tuhan. untuk mengenal Tuhan. Haleluya. 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 Amin. 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 Haleluya. Karena salah satu yang membuat Judas tidak bisa masuk dalam kerajaan surga adalah hatinya keras, tak mau bertobat. Tahu cara matinya Judas Iskariot? Dia menggantung dirinya, bunuh diri. Waktu bunuh diri, apa yang terjadi? Maka isi perutnya semua keluar. Dan dia tidak masuk dalam kerajaan surga. Walaupun dia salah satu murid dari Yesus, dia nggak masuk dalam kerajaan surga. Kenapa? Karena 3,5 tahun nggak mau bertobat. Udah ditegur nggak mau bertobat. 3,5 tahun Yesus berjalan dengan Judas Iskariot. Udah ditegur berapa kali kesalahannya, tidak bertobat. Apa yang terjadi? Hatinya menjadi keras. Ya, orang yang suka bertobat pasti lembut hatinya. Tapi orang yang menolak bertobat hatinya keras. Kalau hati sudah keras, maka dia tidak akan pernah masuk dalam kerajaan surga. Tutup matanya, lipat tangannya, tutup matanya, lipat tangannya, semua. Tutup matanya, lipat tangannya semua. Semua. Bang Etan. Semua. Tutup matanya, saya tunggu. Semua, teduhkan hatinya. Katakan, Bapa di surga, Bapa di surga, aku bersyukur karena walaupun usiaku masih muda, tetapi Papa mengajar saya untuk mengenal dan berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan.
Hari ini Hari ini hatiku terbuka. hatiku terbuka. Hari ini Hari ini aku menerima firman Tuhan. aku menerima firman Tuhan. Hari ini Hari ini hatiku menjadi lembut. hatiku menjadi lembut. Dan apa yang kudengar, Dan apa yang kudengar Tuhan, aku terima dalam hidupku. aku terima dalam hidupku. Mulai hari ini Mulai hari ini aku akan bertumbuh aku akan bertumbuh menjadi pribadi menjadi pribadi yang lembut hatinya, yang lembut hatinya, suka mengakui dosa dan bertobat, suka mengakui dosa dan bertobat, tidak mengulangi kesalahan lagi. tidak mengulangi kesalahan lagi. Tetapi darah Yesus Tetapi darah Yesus akan menyucikan hatiku, akan menyucikan hatiku, menyucikan hatiku, menyucikan hatiku, sehingga hatiku sehingga hatiku menjadi suci. menjadi suci. Hati yang suci, Hati yang suci, dialah yang akan melihat Allah, dialah yang akan melihat Allah, mengenal Tuhan, mengenal Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan karena Dia adalah Bapakku, karena Dia adalah Bapa, aku anaknya. aku anaknya. Ya Abba, Bapa, ini sungguh-sungguh. Semua katakan nyanyi, angkat tanganmu. Berbicara dengan Tuhan dengan lagu ini. Setiap kata-kata sampaikan itu kepada Tuhan. Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh.
bersyukur kepadamu. Aku akan memulai kehidupan rohani yang baru. Mulai mengenal Allah, mulai mengenal Yesus. Dengan mengenal Dia, aku bisa mengasihi Dia, mengasihi Yesus, mencintai Yesus. Itulah kehidupanku. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Aku menjadi ciptaan yang baru. Dalam nama Yesus.